Ibunya sangat rajin bekerja dan juga jujur, sehingga banyak orang kaya yang suka kepada mereka. Pada suatu siang, Sampuraga bersama majikannya sedang beristirahat di bawah sebuah pohon karena sejak dari pagi bekerja. Sambil menikmati makan siangnya, mereka berbincang-bincang dalam suasana akrab, seolah tidak ada jarak antara majikan dan buruh. Sang majikan pun berkata, "Wahai Sampuraga, usiamu masih sangat muda. Kalau boleh saya menyarankan, sebaiknya kamu pergi ke sebuah negeri yang sangat subur. Penduduknya juga hidup makmur." Sampuraga pun penasaran. "Negeri manakah yang Tuan maksud?" Si majikan pun memperjelasnya. "Negeri Mandailing namanya. Di daerah sana, semua penduduk memiliki sawah dan ladang masing-masing. Mereka juga sangat mudah mendapatkan uang dengan cara mendulang emas di sungai, karena tanah di sana memiliki kandungan emas." Keterangan yang diberikan sang majikan tadi melambungkan impian Sampuraga. Dengan bersungguh-sungguh ia mengatakan, "Sebenarnya saya sudah lama berkeinginan untuk pergi merantau mencari pekerjaan yang lebih baik. Saya ingin membahagiakan ibu saya." Si majikan pun memujinya. "Cita-citamu sungguh mulia, Sampuraga. Engkau memang anak yang berbakti." Setelah pulang dari ladang sang majikan, Sampuraga pun mengutarakan keinginannya tersebut kepada ibunya. "Bu, Raga ingin pergi merantau ke negeri untuk mencari sebuah pekerjaan yang lebih baik. Raga ingin mengubah nasib kita yang sudah lama menderita, Bu." "Ke negeri manakah engkau akan merantau, Nak?" "Ke negeri Mandailing, Bu. Pemilik ladang itu yang memberitahu Raga bahwa penduduk di sana sangat hidup makmur dan sejahtera, dan tanahnya juga subur." "Pergilah, anakku. Meskipun ibu khawatir kita tidak bisa bertemu lagi, karena usia ibu sudah semakin tua. Namun ibu tidak memiliki alasan untuk melarangmu pergi. Ibu minta maaf karena selama ini ibu tidak pernah membahagiakanmu, Nak." "Terima kasih, Bu. Raga berjanji akan segera kembali jika Raga sudah berhasil." "Ya, anakku, persiapkanlah bekal yang akan kau bawa." Setelah mendapatkan doa restu dari ibunya, Sampuraga pun segera mempersiapkan segala sesuatunya. Keesokan harinya, ia pun berpamitan kepada sang ibu. "Bu, Raga berangkat. Ingat, jangan terlalu banyak bekerja keras." "Ya, anakku, hati-hatilah di jalan. Ingat, Nak, cepatlah kembali jika sudah berhasil." Sebelum berangkat, Sampuraga pun mencium tangan ibunya yang sangat disayanginya itu. Suasana haru pun menyelimuti hati ibu Sampuraga dan anak yang akan terpisah itu. Tak terasa air mata jatuh dari kelopak mata sang ibu. Sampuraga pun tidak bisa menahan tangisnya. Ia kemudian merangkul ibunya. Sang ibu pun membalasnya dengan pelukan yang sangat erat, lalu berkata, "Sudahlah, Nak,
Sampuraga meninggalkan ibunya seorang diri. Berhari-hari sudah Sampuraga menyusuri hutan belantara dan melewati beberapa perkampungan. Suatu hari sampailah dia di sebuah negeri kerajaan Pidoli Mandailing. Ia sangat terpesona melihat kerajaan itu. Seluruh penduduk mempunyai rumah yang sangat indah beratapkan ijo. Sebuah istana berdiri megah di tengah-tengah keramaian kota. Candi yang terbuat dari batu bata berada di setiap sudut kota. Itu menandakan bahwa penduduk di sana hidup makmur dan sejahtera. Di kota itu, Sampuraga mencoba melamar pekerjaan. Lamaran pertamanya langsung diterima. Ia bekerja pada seorang pedagang yang kaya raya. Sang majikan pun sangat percaya kepadanya karena ia bekerja keras dan juga jujur. Sudah beberapa kali sang majikan menguji kejujuran Sampuraga, namun tetap dia adalah pemuda yang jujur. Oleh karena itu, sang majikan berkeinginan memberikan modal kepada Sampuraga untuk membuka usaha sendiri. Dalam waktu sekejap, usaha dagang Sampuraga berkembang dengan pesat. Keuntungan yang diperolehnya ia tabung untuk menambah modalnya. Tak lama kemudian, semakin lama usahanya semakin maju dan dia pun terkenal sebagai pengusaha muda yang kaya raya. Sang majikan yang melihat itu sangat senang. Ia berkeinginan akan menikahkan putrinya dengan Sampuraga. Putrinya ini sangat terkenal paling cantik di wilayah kerajaan Pidoli. Raga, engkau adalah anak yang baik dan rajin. Maukah engkau aku jadikan menantuku? Dengan senang hati Tuan, hamba akan menikah dengan putri Tuan yang cantik itu. Pernikahan mereka pun diselenggarakan secara besar-besaran sesuai adat Mandailing. Persiapan dilakukan 1 bulan sebelum acara tersebut diselenggarakan. Puluhan ekor kerbau dan kambing yang akan disembelih telah disiapkan. Gondang sambilan dan gondang boru yang terbaik juga telah disediakan untuk menghibur para undangan. Acara pernikahan yang meriah itu telah tersebar sampai pelosok-pelosok daerah. Berita pernikahan itu telah diketahui seluruh warga, termasuk ibu Sampuraga. Ia hampir tidak menyangka bahwa anaknya akan menikah dengan seorang putri bangsawan, seorang anak dari pedagang yang kaya raya. Mana mungkin anakku akan menikah dengan putri bangsawan yang kaya raya, sedangkan ia hanyalah anak dari seorang janda tua yang miskin. Barangkali namanya saja yang sama. Meski ada keraguan dalam hatinya, ia tetap ingin membenarkan berita itu. Setelah mempersiapkan bekal, berangkatlah ia ke negeri yang akan ditujunya. Setelah sampai di sana, tampaklah di depan mata keramaian dan suara gondang yang bertalu-talu. Dengan langkah tersoek-soek, ia mendekati keramaian itu. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat pemuda yang
sedang duduk bersanding dengan seorang putri yang cantik jelita. Ya, pemuda itu adalah Sampuraga, anak kandungnya sendiri. Oleh karena rindu yang sangat mendalam, ia tidak bisa menahan dirinya sendiri. Ia tiba-tiba berteriak memanggil nama anaknya, Sampuraga! Sampuraga sangat terkejut mendengar suara yang tidak asing di telinganya. Tiba-tiba datang seorang nenek tua berlari menghampirinya. Sampuraga, ini aku nak, ibumu. Ibumu nak, Sampuraga. Sampuraga yang sedang duduk bersanding dengan istrinya seakan tersambar petir. Mukanya tiba-tiba berubah warna menjadi merah membara, seakan terbakar api. Ia sangat malu kepada para undangan yang menyaksikan itu, yang tiba-tiba nenek tua itu mengakui dirinya sebagai anaknya. Hei perempuan tua, aku bukan anakmu. Enak saja kau mengaku-ngaku sebagai ibuku. Aku tidak punya ibu jelek sepertimu. Pergi dari sini. Jangan mengacaukan acaraku. Sampuraga, aku ini ibumu nak. Aku yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Rangkumlah ibu nak. Sudah lama sekali ibu sangat merindukanmu. Perempuan tua, ibuku sudah lama meninggal dunia. Lagi pula aku tidak sudi memiliki ibu jelek sepertimu. Pengawal, usir nenek tua ini dari sini. Hati Sampuraga benar-benar sudah tertutup. Ia tidak mengakui ibu kandungnya yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkannya. Para tamu undangan yang menyaksikan itu sangat terharu, namun tidak ada seorang pun yang berani menengahinya. Ibu Sampuraga dibawa dua pengawal sewaan Sampuraga untuk meninggalkan pesta itu. Dengan hati yang pilu ia berdoa, ya Tuhan, jika memang pemuda itu adalah anakku, beri dia pengajaran. Dia telah mengingkari anak kandungnya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Tak berapa lama dari itu, langit yang tiba-tibanya cerah berubah menjadi tebal dan gelap. Suara petir menyambar bersahut-sahutan. Turunlah hujan dengan teramat derasnya, diikuti suara guntur yang menggelegar seakan memecahkan gendang telinga. Para penduduk yang hadir dalam pesta itu berlarian menyelamatkan diri, sementara ibu Sampuraga menghilang entah kemana. Dalam sekejap tempat itu tenggelam, dan semua penduduk tidak ada yang selamat, termasuk Sampuraga dan istrinya. Beberapa hari kemudian, tempat itu telah berubah menjadi kolam air yang sangat panas. Terdapat batu kapur yang sangat besar yang bentuknya menyerupai kerbau. Juga terdapat unggukan yang bercampur tanah, pasir, dan lumpur warna yang bentuknya menyerupai bahan makanan. Itu
Itu semua merupakan penjelmaan dari upacara pernikahan Sampuraga yang terkena kutukan. Hingga sekarang tempat itu telah diberi nama Kolam Sampuraga. Hingga kini tempat itu dijadikan salah satu tempat para wisata yang banyak dikunjungi orang. Demikianlah cerita Sampuraga dari Mandailing, Sumatera Utara. Adapun pesan moral yang dapat dijadikan teladan, yang pertama, harus bekerja keras dan jujur. Yang kedua, bersifat rajin. Dan yang ketiga, tidak boleh durhaka kepada orang tua. Adapun ungkapan durhaka kepada orang tua dalam kehidupan orang-orang Melayu sangat dipantangkan. Sebagaimana ungkapannya, kalau suka berbuat durhaka, orang benci Tuhan pun murka. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih